Tuhan kan nggak tahu, kalau bilang Tuhan serba tahu betul, tapi Tuhan nggak tahu apa yang saya inginkan. Karena itu kita berdoa. Kalau Tuhan tahu, kita nggak perlu berdoa kan. Berdoa kan artinya minta. Kenapa? Ya karena Tuhan nggak tahu, maka kita mesti minta. Ya, inilah omongan bodoh atau dungu dari Rocky Gerung. Pembahasan panas dari dua sudut pandang antara Rocky Gerung dan Pendeta Esra Soru soal ketuhanan. Perspektif dari Bung Rocky Gerung membuat pendapat Esra Soru naik pita. Tidak usah lama, langsung simak videonya. Ya, inilah omongan bodoh atau dungu dari Rocky Gerung. Mungkin di dalam hal yang lain dia pinter, tetapi kalau bicara tentang masalah ketuhanan ini, ya menurut saya ini kedunguan ya. Nah, saya nggak tahu ini orang ini percaya Tuhan itu ada atau tidak. Mestinya kalau dari omongannya itu ada, karena dia bilang Tuhan tidak tahu apa yang saya pikirkan. Berarti dia percaya ada Tuhan, hanya Tuhannya yang tidak tahu apa yang ada dalam niat hatinya. Nah, kalau dia percaya Tuhan, lalu konsep Tuhannya itu seperti apa? Apakah memang Tuhan itu terbatas? Kalau memang dia punya konsep Tuhan yang terbatas, ya memang Tuhan nggak maha tahu kan? Nah, tapi kalau dia percaya Tuhan maha tahu, maka mestinya adanya doa, adanya permintaan, itu tidak harus berarti bahwa Tuhan tidak mengetahui apa yang ada di dalam pikiran kita atau niat hati kita. Tidak. Alkitab bilang di dalam Matius 6 ayat 8 itu ya, jangan berdoa seperti orang bertele-tele yang merasa bahwa dengan banyaknya kata-kata lalu doa mereka dikabulkan, karena Bapa di sorga itu sudah mengetahui semuanya apa yang kita inginkan, yang mau kita doakan sebelum kita mendoakan. Kalau begitu memang berdoa itu bukan hanya sekedar sebuah informasi kepada Tuhan untuk memberitahu sesuatu yang sebelumnya Tuhan tidak tahu. Kalau doa itu hanya sekedar informasi, maka memang kita nggak perlu berdoa, ya kan? Tapi doa itu diajarkan di dalam agama secara khusus Kristen itu lebih daripada sekedar informasi. Nah, doa itu sebenarnya membangun relasi. Seorang ayah bisa saja dia tahu apa keinginan anaknya, tapi dia senang juga kalau anaknya itu mau meminta kepada dia, karena bukan hanya sekedar memberi informasi tentang apa yang diinginkan oleh anak, tapi membangun relasi dan kebergantungan dari seorang anak kepada bapaknya. Nah, begitu juga doa itu, kita meminta sesuatu kepada Tuhan itu bukan untuk memberitahu dia apa yang tidak dia ketahui, tetapi menunjukkan kebergantungan kita kepada dia di satu sisi, dan di sisi yang lain itu adalah membangun relasi dan komunikasi. Saya kadang-kadang memakai ilustrasi ini. Ada suami istri ya, sudah katakanlah sudah menikah puluhan tahun, tapi dia katakan panggil istrinya kasih tahu I love you. Nah, pertanyaannya adalah, apakah selama puluhan tahun ini istrinya tidak tahu bahwa dia mencintainya? I love you, nggak usah omong, sudah tahu. Kan tidak. Mengapa? Karena menyampaikan kepada istri I love you itu bukan informasi, tapi itu relasi. Nah, begitu juga dengan Tuhan itu. Kita meminta sesuatu kepada Tuhan itu lebih daripada sekedar informasi, tapi lebih kepada relasi. Nah, karena itulah kita menggantungkan harapan kita, apa yang kita inginkan atau kita butuhkan, kita bawa di dalam doa kepadanya. Nah, ini hal yang sederhana saja, tapi ya pandangan dungu semacam ini mestinya tidak perlu mempengaruhi kita. Tapi ya beberapa orang tetap meminta komentar, ya itulah kira-kira komentar singkat saya. Oke, thank you, God bless you. Dan ini penjelasan dari sudut pandang Rocky Gerung. Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, disembah oleh Yesus, disembah oleh Musa, oleh Nabi Muhammad. Kan sama kan Tuhannya? Jadi apa yang membedakan tuh? Yang membedakan adalah Islam datang terakhir tuh. Karena itu Islam menyimpulkan bahwa yang akan datang mengikuti yang terakhir tuh. Jadi finalnya di Quran, seluruh ayat itu. Tetapi simbolisasi tentang Tuhan, kita nggak bisa bilang, coba kita cek, Nabi Ibrahim bertuhan siapa tuh? Kan kita nggak bisa cek, kita mesti andaikan dia bertuhan seperti yang diterangkan oleh Quran.
Yesus juga sama. Tapi orang lihat hal yang historis. Yesus itu kedudukannya nabi atau Tuhan itu. Bagi orang Yahudi, Yesus bukan Tuhan. Bagi orang Kristen, Yesus adalah Tuhan. Tapi kemudian ketuhanan itu dipersoalkan. Mengapa ada konsep Trinitas? Silahkan lihat bagaimana perdebatan teologi awal abad ke-100 yang menyebabkan ada formulasi tentang Trinity itu. Kan itu debat teologisnya tuh. Saya baca semua itu tuh. Tapi saya tetap menganggap bahwa ya biarkan itu dikendalikan oleh akal manusia yang masih berkembang gitu. Nah, sentimen politik masuk di situ, itu yang saya mau cegah gitu. Kalau saya rumuskan secara filosofi begini. Agama menganggap hanya ada satu ada. Ada yang lain harus dinyatakan tiada. Jadi monoteisme bilang begitu, hanya ada satu ada. Oke, nggak apa-apa, nggak ada soal itu. Tapi bayangin kalau kalimatnya bunyinya begini, hanya boleh ada satu ada, maka ada yang lain harus dilarang ada. Itu menimbulkan problem politik. Kalau kita bisa hanya ada satu ada, oke. Ketauhidan itu muncul dari prinsip itu. Tapi begitu bilang hanya boleh ada satu ada, itu masuk di dalam problem politik. Kenapa yang ada yang lain nggak boleh? Kalau orang ateis, dia bahkan, jadi kalau dibilang begini, orang ateis musuhi Tuhan itu. Ya bagaimana mungkin orang yang nggak punya konsep tentang Tuhan musuhi Tuhan? Kan ngaco kan? Jadi ateis itu dia nggak punya konsep tentang Tuhan. Dia nggak bilang jelek, dia nggak bilang buruk tuh. Ya dia bilang tidak ada itu. Tapi kalau disebut tidak ada, bukan dia gini. Kalau dia tidak ada, itu bisa jatuh pada yang disebut nihilisme. Jadi dia menganggap di dalam ketiadaan itu membuat semua orang merasa nggak perlu bertengkar. Itu ateisme yang nihilistik itu. Tapi di Indonesia terutama, ateis itu dianggap memusuhi Tuhan. Di situ salahnya tuh. Apalagi anti Tuhan. Anti Tuhan artinya dia tahu ada Tuhan kan. Tapi dia anti tuh. Tapi orang ateis nggak menganggap Tuhan itu ada. Jadi ngapain dia musuhin Tuhan? Dia nggak mungkin dia musuhin sesuatu yang dianggap nggak ada itu. Lain dengan antiteis. Antiteis itu memusuhi. Kalau ateis bukan memusuhi. Bedanya itu. Antiteis ya satu politik untuk memusuhi Tuhan. Dan itu kan tidak ada hubungannya dengan agnostik, dengan ateis tadi. Agnostik, saya nggak tahu saya berbuat baik masuk surga apa nggak, saya nggak tahu tuh. Karena itu saya menganggap bahwa ya berbuat baik itu tuntutan manusia, bukan tuntutan agama tuh. Kalau tuntutan agama udah ada standarnya, ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Nah itu saya nggak tahu. Jadi misterinya di situ. Orang agnostik itu menghormati kebaikan, bahkan berbuat baik sebanyak mungkin justru karena dia nggak tahu surga ada apa enggak. Tapi atas dasar etika humanisme, maka dia berbuat baik kan. Karena dia mesti anggap bahwa saya belum tahu. Kalau dia bilang dia udah tahu, ya dia udah jadi orang percaya Tuhan aja kan, nggak ada problem lagi. Tapi semua orang yang agnostik selalu berupaya untuk mengerti mengapa yang belum ada itu dikejar orang tuh. Jadi dia selalu ada dalam kondisi bertanya. Kalau saya tahu sesuatu ada, saya nggak mungkin jadi agnostik tuh. Maka saya anggap itu udah final tuh. Tetapi saya menduga bahwa orang lain menginginkan saya sudah final. Padahal orang itu kalau saya bicara dia nggak bisa terangin ke saya apa itu final kan. Karena itu supaya aman saya bilang saya tidak final atau belum final gitu. Misalnya begini, ini konsep saya coba bikin lebih teknis ya. Orang debat tentang apakah pluralisme agama itu boleh apa enggak. Kalangan Muslim menganggap bahwa ada yang bilang ya boleh. Karena apa? Karena itu kehidupan bermasyarakat, pluralisme itu. Tidak ada yang final itu. Semua Tuhan benar gitu. Itu kan pandangan pluralisme. Tetapi versi lain di dalam agama Islam menganggap nggak boleh ada pluralisme. Yang boleh ada pluralitas. Kan itu intinya. Jadi nggak bisa misalnya agama lain benar, Islam juga benar, lalu nggak ada semacam eksklusivisme. Padahal agama tumbuh dengan eksklusivitas itu. Maka yang lain itu, eksklusivitas artinya yang lain itu mesti dianggap salah tuh, supaya imannya bersih. Nah saya hormati itu. Nah yang ngaco adalah kalau begitu orang masuk di dalam perdebatan politik, doktrin itu juga dibawa, nggak bisa.
Di dalam masyarakat demokratis berlakulah prinsip pluralisme itu. Pluralitas itu fakta sejarah bahwa ada pluralitas. Tapi menyebut pluralisme artinya jangan klaim kebenaran. Nah, bagi orang yang beragama, kebenaran mesti diklaim tunggal. Hanya boleh ada satu ada. Ya, Karena itu saya ingin bedakan itu. Tapi kan orang ingin dapat kelegaan. Mau tahu poin saya apa gitu. Waktu saya bilang poin saya ada 3 tuh. Tergantung konteksnya apa. Orang bilang kok Anda nggak konsekuen. Lucu konsekuen karena saya bedakan wilayah sakral, wilayah profan, dan wilayah sosiologis.